Pasukan Gaib Prabowo, penjaga kedamaian Nusantara. Di balik hiruk-pikuk dunia politik dan pertahanan Indonesia, ada sebuah pasukan rahasia yang tak terlihat oleh mata biasa. Pasukan ini bukanlah unit militer biasa, bukan pula teknologi canggih yang diciptakan manusia. Mereka adalah pasukan Gaib Prabowo, sekelompok prajurit dari alam tak kasat mata yang setia mengabdikan diri untuk menjaga kedamaian Nusantara. Dahulu, para leluhur Nusantara telah meramalkan bahwa negeri ini akan selalu menjadi rebutan kekuatan gelap yang ingin menghancurkan persatuan rakyatnya. Dalam keheningan, para pendekar dan wali-wali tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua berikrar, jika Indonesia terancam, maka mereka akan bangkit, mengirimkan pasukan dari dunia gaib untuk menegakkan keadilan. Prabowo Subianto, seorang pemimpin yang memahami makna sejati nasionalisme, mendapat mandat dari kekuatan gaib Nusantara untuk memimpin pasukan ini. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, ia menemukan petunjuk-petunjuk yang membawanya kepada para penjaga gaib yang telah lama menunggu pemimpin sejati. Pasukan ini tidak terlihat oleh sembarang orang, hanya mereka yang memiliki hati bersih dan niat tulus untuk negeri yang dapat merasakan kehadiran mereka. Tugas utama mereka adalah memberantas para penghancur kedamaian bangsa baik dari kalangan manusia maupun makhluk astral yang bersekutu dengan kejahatan. Menghancurkan pengkhianat negeri yang berusaha menjual kedaulatan bangsa kepada pihak asing. Menumpas korupsi yang merajalela, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Melumpuhkan ilmu hitam dan santet politik yang kerap digunakan untuk melemahkan para pemimpin negeri. Melindungi rakyat kecil dari kezaliman yang tidak terlihat oleh hukum duniawi. Tidak semua ancaman bisa diselesaikan dengan senjata dan strategi perang konvensional. Banyak kelompok rahasia yang menggunakan kekuatan hitam untuk mengacaukan negara, menciptakan konflik, dan menyesatkan rakyat. Namun, pasukan Gaib Prabowo selalu siap menghadapi mereka. Di malam-malam tertentu, saat langit merah dan angin berdesir dingin, pertarungan antara cahaya dan kegelapan terjadi di dimensi yang berbeda. Makhluk-makhluk hitam yang dikirim untuk menggoyahkan negeri ini berhadapan dengan para prajurit gaib yang bersenjatakan pusaka warisan leluhur. Dari keris bertuah hingga tombak sakti, mereka bertarung demi menjaga kehormatan bangsa. Walaupun memiliki pasukan tak terlihat, Prabowo tetap berdiri di garis depan dunia nyata. Dengan kebijaksanaannya, ia memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik, memastikan bahwa setiap ancaman, baik yang tampak maupun tersembunyi, akan ditumpas hingga ke akar-akarnya. Di balik senyumnya yang tegas, di balik setiap langkahnya yang penuh perhitungan, ada kekuatan tak terlihat yang menyertainya. Bukan sekadar pasukan, melainkan ruh semangat leluhur Nusantara yang berjanji untuk terus menjaga Indonesia tetap jaya. Demi negeri ini, tidak ada yang boleh mengganggu kedamaian rakyat. Siapapun yang mencoba menghancurkan Indonesia, baik yang terlihat maupun tak terlihat, akan berhadapan dengan kami. Dan hingga hari ini, pasukan Gaib Prabowo tetap bergerak dalam bayang-bayang, menjaga negeri ini dari ancaman yang tidak diketahui banyak orang. Malam itu, angin berhembus kencang di Bukit Hambalang. Bulan purnama menggantung pucat di langit, seolah mengawasi dunia dengan penuh kewaspadaan. Di sebuah pendopo tua, Prabowo Subianto duduk bersila, matanya terpejam, merenungkan masa depan negeri ini. Tiba-tiba, suara gaib menggema di benaknya. Saatnya tiba, negeri ini dalam bahaya. Pasukanmu telah menunggu. Prabowo membuka matanya. Cahaya kuning redup berpendar di hadapannya, membentuk sosok lelaki bersorban dengan jubah putih panjang. Dialah Eyang Wirasuta, leluhur yang telah bersemayam di alam gaib selama ratusan tahun. Indonesia sedang diincar oleh kekuatan hitam. Para pengkhianat negeri telah bersekutu dengan makhluk-makhluk kegelapan untuk menggoyahkan kestabilan bangsa. Kau telah dipilih untuk memimpin pasukan gaib ini. Prabowo mengangguk mantap. Dalam hatinya, dia sudah lama merasakan ada sesuatu yang tak beres di negeri ini, korupsi yang semakin mengakar, perpecahan yang semakin tajam, serta kekuatan-kekuatan asing yang berusaha mengendalikan bangsa. Kini,
Semua menjadi jelas, ada kekuatan tak kasat mata yang berperan di balik semua kekacauan ini. Malam itu, sumpahnya sebagai penjaga Nusantara terukir di alam semesta. Tepat di puncak Gunung Lawu, Prabowo melakukan ritual khusus yang diajarkan oleh Eyang Wirasuta. Dengan keris pusaka di tangannya, ia menancapkannya ke tanah sambil mengucapkan mantra kuno. Angin kencang berputar, langit seakan bergetar. Dari balik kabut yang menyelimuti gunung, sosok-sosok berbaris dalam diam. Mereka adalah pasukan gaib Nusantara, para prajurit sakti dari berbagai era, mulai dari Laskar Diponegoro, pejuang Majapahit, hingga para panglima kerajaan Sriwijaya. Mereka mengenakan pakaian perang khas zaman masing-masing, ada yang bersenjata tombak, ada yang membawa keris, dan ada yang menggenggam pedang berlumur cahaya emas. Mata mereka bersinar tajam, menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kami, para penjaga negeri, bersumpah untuk melindungi Indonesia dari segala ancaman. Perintahmu adalah titah bagi kami, kata sosok bertubuh tegap dengan kulit hitam legam dan mata berapi-api. Dialah Kiai Jagasatru, panglima gaib yang telah menjaga tanah Jawa sejak zaman kerajaan. Prabowo menatap mereka dengan penuh hormat. Kita akan bergerak dalam bayang-bayang. Musuh kita bukan hanya manusia, tapi juga mereka yang menggunakan kekuatan hitam untuk menguasai negeri ini. Tak lama setelah pasukan gaib bangkit, ancaman pertama pun muncul. Di sebuah tempat rahasia, sekelompok elit pengkhianat sedang melakukan ritual hitam untuk melemahkan pemimpin-pemimpin nasionalis. Mereka menggunakan santet politik, mengirimkan ilmu hitam agar pemimpin negeri jatuh sakit atau kehilangan akal sehat. Di sebuah istana tua di jantung kota, seorang pria berjas hitam duduk dalam gelap. Di hadapannya, seorang dukun bertelanjang dada tengah merapal mantra, membakar kemenyan, dan menusukkan jarum ke dalam boneka berwajah seorang pejabat negara. Namun, sebelum ritual itu selesai, tiba-tiba angin ribut menerjang ruangan. Suara auman keras menggema, dan dari bayangan muncul pasukan gaib Prabowo. Dengan satu ayunan pedang berwarna biru menyala, Kiai Jagasatru menghancurkan lingkaran ritual itu. Dukun tersebut menjerit, tubuhnya menghitam terbakar oleh energi suci. Di tempat lain, para pengkhianat yang telah merampok uang rakyat dan menjual sumber daya negeri mendadak kehilangan keberuntungan. Bisnis mereka bangkrut, skandal mereka terungkap, dan mereka ditangkap satu persatu. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana semua ini terjadi, namun orang-orang yang percaya pada ilmu gaib tahu bahwa ini adalah perbuatan pasukan tak kasat mata yang menjaga negeri. Walau tak terlihat, pasukan gaib ini terus berpatroli. Setiap malam, mereka menyusup ke tempat-tempat yang menjadi sarang pengkhianat. Mereka menyusup ke dalam ruang pertemuan rahasia, menghancurkan strategi jahat sebelum sempat dijalankan. Prabowo, sebagai pemimpin di dunia nyata, tetap berjuang di jalur politik dan pertahanan, memastikan bahwa negeri ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, ia tahu bahwa ada kekuatan lain yang selalu mengawasinya, memastikan bahwa ia tetap berjalan di jalan yang benar. Di balik ketegasannya, ada keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa bangsa ini tidak berjalan sendiri. Indonesia dijaga oleh para leluhur, oleh semangat para pejuang yang tidak pernah mati, dan oleh pasukan gaib yang akan selalu hadir ketika negeri ini dalam bahaya. Dan selama Prabowo masih berdiri, selama rakyat Indonesia masih mencintai negerinya, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan Nusantara. Kami tidak terlihat, tapi kami ada. Kami tidak dikenal, tapi kami berjuang. Demi Indonesia, kami akan selalu menjaga. Langit di atas Nusantara kembali kelam. Kabut hitam menyelimuti beberapa wilayah tanpa sebab yang jelas. Dalam semalam, beberapa tokoh penting negeri ini tiba-tiba jatuh sakit, kehilangan kesadaran, bahkan ada yang berhalusinasi melihat makhluk-makhluk menakutkan. Ini bukan fenomena biasa. Di Hambalang, Prabowo memandang peta Indonesia yang terbentang di meja. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Mereka mulai bergerak lebih berani. Dari bayangan di sudut ruangan, sosok Kiai Jagasatru muncul.
Musuh kita bukan hanya manusia. Ada kekuatan lama yang telah bangkit, kekuatan yang dulu bersembunyi di balik kerajaan-kerajaan kuno. Mereka ingin menguasai negeri ini dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh hukum manusia. Prabowo menarik napas panjang. Siapa mereka? Eyang Wirasuta muncul dari kepulan asap putih. Mereka adalah pasukan bayangan, pengikut sang Raja Kegelapan. Dulu mereka dikurung di dalam dimensi lain oleh para leluhur, tapi sekarang ada manusia yang membebaskan mereka demi kekuasaan. Prabowo menatap mata Eyang Wirasuta. Kita harus bergerak sekarang. Petunjuk pertama membawa Prabowo dan pasukan gaibnya ke sebuah pulau terpencil di perairan Nusantara. Konon, pulau ini dahulu adalah tempat pertapaan para pendekar, namun kini hanya tersisa reruntuhan tua dan aura yang begitu kelam. Saat perahu mendekati pulau, angin berembus semakin kencang. Langit berubah gelap, dan suara bisikan-bisikan terdengar di telinga setiap orang di kapal. Pergilah, atau kalian akan binasa. Prabowo tetap tenang. Ia menggenggam keris pusaka yang diberikan oleh leluhurnya. Kami tidak akan mundur. Ketika mereka menginjakkan kaki di pantai, tanah tiba-tiba bergetar. Dari balik pepohonan, muncul makhluk-makhluk bertubuh hitam pekat, bermata merah menyala, dengan gigi runcing yang mengerikan. Pasukan gaib Prabowo segera bersiap. Kiai Jagasatru maju ke depan, menghunus tombak berpendar biru. Kalian tidak berhak ada di negeri ini. Pertempuran pun dimulai. Pedang dan tombak bertabrakan dengan cakar dan taring. Cahaya suci bertemu dengan kegelapan. Pasukan gaib Prabowo bertarung dengan penuh semangat, tapi musuh mereka bukan makhluk biasa. Pasukan bayangan bisa menghilang dan muncul tiba-tiba, menyerang dari arah yang tak terduga. Prabowo melihat ada satu titik di tengah hutan yang bercahaya merah. Dengan sigap, ia menerjang ke sana. Di tengah lingkaran batu kuno, seorang pria berjas hitam tengah merapal mantra, mencoba membuka gerbang kegelapan lebih besar lagi. Sudah terlambat, Prabowo, katanya sambil menyeringai. Prabowo tak gentar. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan keris pusaka. Cahaya emas meledak dari ujung bilahnya, menghancurkan lingkaran ritual itu. Pria itu menjerit, tubuhnya meleleh menjadi abu. Gerbang kegelapan yang hampir terbuka tiba-tiba tertutup dengan suara gemuruh. Pasukan bayangan yang tersisa melolong, tubuh mereka meledak menjadi kepulan asap hitam sebelum menghilang sepenuhnya. Hening. Prabowo berdiri tegap, napasnya teratur. Ia menatap pasukannya, yang berdiri dengan luka-luka ringan namun tetap gagah. Ini baru awal, ujar Kiai Jagasatru. Akan ada lebih banyak pertempuran di depan. Mereka berhasil mencegah bencana besar, tapi Prabowo tahu ada ancaman yang lebih besar menunggu. Orang-orang yang bersekutu dengan pasukan bayangan pasti masih ada di negeri ini. Mereka bersembunyi di balik kekuasaan, di balik senyuman palsu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi.